Hei, jangan mau ngalah sama orang lain. Orang lain yang harus ngalah sama kamu. Begini caranya. Assalamualaikum, hai teman baca. Selamat datang di channel Ruang Baca bersama saya. Di video kali ini saya akan membahas sebuah buku karya seorang penulis. Buku terlaris yaitu The Psychology of Emotion. Dan sekarang kita akan bahas bukunya tapi dengan judul yang berbeda, yaitu Get Anyone to Do Anything. Tentang apakah buku ini dan kenapa harus kita bahas? Simak pembahasannya sampai selesai. Karena satu kalimat saja dari sebuah buku bisa mengubah hidup kamu. Hai teman baca, setiap hal besar terlahir dari gagasan kecil. Dan ingat, satu kalimat dari sebuah buku bisa merubah hidupmu. Buku Get One to Do Anything diterbitkan pada tahun 2000 oleh David J. Elberman, PhD, yaitu seorang psikoterapis, pakar bidang perilaku manusia internasional dan hubungan internasional. Belasan buku telah ditulisnya dan keahlian yang dimilikinya juga diakui dan digunakan oleh berbagai lembaga bergengsi seperti FBI, CIA, dan NSA. Buku ini diterjemahkan dan dicetak dalam bahasa Indonesia oleh Kantara Penerbit pada Oktober 2023. Buku self-help ini dibuat untuk membantu kita hidup lebih baik tanpa perlu lagi banyak usaha. Namun cukup hanya menerapkan teknik-teknik psikologis lalu bertindaklah sebagaimana seharusnya. Soal hidupmu jangan pernah putus asa. Kita simak pembahasan singkat buku ini sekarang. Bagaimana jika hidup yang kamu bayangkan, kamu inginkan bisa berjalan sesuai dengan rencana, tanpa harus menunggu orang lain, tanpa harus menunggu keadaan yang sesuai, dan tanpa menunggu sebuah keajaiban. Dan arah perjalanan bisa dibentuk secara otomatis. Buku ini mengajak menyingkap dan mempelajari teori psikologis apa yang bisa membuat kita memiliki kuasa, di mana ilmu ini yang akan menjadikan pikiran sebagai senjata yang paling hebat yang mampu memahami dan mengarahkan perilaku manusia. Penulis tidak menawarkan trik-trik yang mungkin hanya akan berhasil pada beberapa orang, tapi tidak pada orang lainnya. Melainkan mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan yang harus tertanam di dalam diri. Prinsip yang bila dipahami akan membuat segala bentuk interaksi terasa lebih mudah dan hidup terasa lebih ringan. Di dalam buku ini penulis membagi menjadi 4 bagian, yaitu bagaimana agar siapapun menyukai Anda, bagaimana agar Anda tidak diremehkan, bagaimana supaya Anda mampu mengendalikan segala kondisi, dan bagaimana caranya agar Anda menang di setiap persaingan. Lalu di setiap babnya penulis akan membimbing kita untuk melihat bagaimana pikiran dapat mengaruhi dan mengubah, lalu menggerakkan tindakan, bahkan mengubah atau membuat keputusan yang nampaknya kecil atau sederhana, akan tetapi ternyata memiliki dampak yang besar. Setiap prinsip yang disampaikan terlahir dari pemahaman yang mendalam tentang psikologi manusia, lalu dikumpulkan dan disusun sehingga pembaca bisa mengikuti alur yang logis, terasa masuk akal, dan aplikatif atau mudah diterapkan. Buku ini juga membuat kita memahami alasan-alasan mengapa sih orang-orang mengambil suatu tindakan serta bagaimana memanfaatkan prinsip-prinsip yang ada dengan cerdas. Penulis benar-benar menunjukkan bahwa kendali sejati bukan tentang bagaimana memanipulasi orang lain dan keadaan secara instan,
namun lebih kepada bagaimana memahami, memimpin, dan menavigasi hidup dengan penuh percaya diri. Sekali lagi, memahami psikologi manusia adalah kunci membuat hidup jadi lebih mudah, terarah, dan lebih sesuai dengan visi diri sendiri. Sehingga setiap pikiran dan langkah terpadu sesuai dengan rencana, lebih bermakna dan lebih terkendali. Lalu prinsip-prinsip apa saja yang bisa kita ambil dan kita implementasikan dalam kehidupan? Kamu harus baca buku ini sekarang dan kamu akan temukan secara jelas. Lalu prinsip-prinsip apa saja yang bisa kita ambil dan kita implementasikan dalam kehidupan? Kamu harus baca buku ini sekarang dan kamu akan temukan secara jelas prinsip apa saja yang akan disampaikan dan diuraikan oleh penulis. Dan di sini saya akan menyampaikan 3 prinsip yang menurut saya paling esensial. Apa sajakah itu? Simak video ini sampai selesai. Prinsip yang pertama adalah berpikir positif untuk disukai banyak orang. Kebanyakan dari kita berpikir bahwa untuk mendapatkan simpati dan disukai oleh orang lain, kita harus lebih baik dari orang lain itu. Mungkin lebih pintar, lebih bisa, tahu segalanya, bahkan mungkin lebih kaya raya. Akan tetapi, fakta yang diungkap oleh buku Get Anyone to Do Anything ini sesungguhnya adalah kita harus memiliki sikap positif. Buku ini menegaskan bahwa tidak ada orang yang suka berlama-lama berdekatan dengan orang yang suka mengeluh, pesimis, dan pemarah. Akan tetapi sebaliknya, orang lebih suka dengan mereka yang memancarkan dan menularkan energi positif. Kebiasaan berpikir dan bersikap positif akan menjadi magnet kebaikan. Coba lihat dari 2 skenario ini. Ada orang yang selalu mengeluh tentang pekerjaan dan hidupnya. Dan ketika kita bertemu dengannya, selalu terasa pancaran aura murung dan pesimisnya. Energi kita pun terasa terkuras setelah kita berbicara dengannya. Namun, di lain sisi ada orang yang dalam menghadapi apapun selalu konsisten dalam keadaan senyum dan optimis. Ia tak pernah mengeluh saat ada masalah dan selalu fokus pada solusi. Setiap tantangan dan kesulitan dilihatnya sebagai kesempatan untuk belajar. Dan ini juga berefek pada diri kita, di mana kita lebih nyaman, selalu termotivasi dan selalu semangat ketika berada dan berinteraksi dengannya. Ini bukan soal berpura-pura bahagia, akan tetapi kebiasaan positif yang melekat akan membawa kita pada banyak sudut pandang. Kita mesti memilih untuk selalu melihat kebaikan dalam setiap situasi dan sekecil apapun itu. Saat kita memilih untuk melihat dan bersikap positif, maka kita memancarkan aura yang menarik bagi orang lain. Sikap positif bukanlah bakat dari lahir, akan tetapi harus ditanamkan sejak dini dan dirawat sepanjang hayat. Atau mungkin yang baru menyadari setelah usia dewasa, maka sebaiknya segera bangun pondasinya. Bisa dimulai dengan setidaknya ada 5 hal yang bisa digunakan untuk membangun sikap dan pikiran positif. Yaitu yang pertama adalah reframing. Ganti sudut pandang dengan mengubah kata, diksi, dan narasi. Yang kedua, perbanyak apresiasi diri dan kurangi keluhan. Lalu yang ketiga adalah bahasa tubuh. Jaga postur tubuh selalu tegap dan wajah selalu tersenyum. Yang keempat, jauhi lingkungan negatif atau toksik. Tapi bagaimana jika lingkungan negatif itu adalah lingkungan keluarga sendiri? Waduh, ini. Dan yang kelima adalah lihat video kami tentang pikiran positif. Cek di pojok kiri. Kemudian prinsip yang kedua adalah bagaimana menciptakan kesan pertama yang memukau.
Dalam buku Get Anyone to Do Anything ditekankan bahwa kesan pertama yang kita hadirkan menjadi pondasi pada seluruh interaksi kita selanjutnya. Mengapa demikian? Karena otak kita selalu mencari pembenaran. Kita akan cenderung menafsirkan semua perilaku dari seseorang berikutnya sesuai dengan kesan pertama yang diterima, dan inilah fenomena psikologis yang dikenal sebagai priming effect atau efek pengondisian. Selanjutnya, sebuah penelitian dari Higgins, Rawls, dan Jones pada tahun 1977 membuktikan hal ini. Mereka menemukan bahwa ketika sejak awal seseorang telah diprogram dengan kata-kata negatif, maka untuk selanjutnya orang lain akan menafsirkan bahwa dia adalah orang yang negatif. Dan sebaliknya, ketika dikesankan positif, maka seluruh interaksi selanjutnya akan jauh lebih mudah dan menyenangkan. Lalu hal apa yang bisa membuat kesan pertama kita memukau? Yang paling mudah dan gratis adalah tersenyum. Karena senyum adalah taktik paling mudah dan paling sederhana, namun paling efektif untuk menciptakan kesan pertama yang luar biasa. Senyum adalah bahasa universal yang mengandung unsur kepercayaan diri, kebahagiaan, antusiasme, dan penerimaan. Ketika tersenyum, kita sedang mengirimkan sinyal kepada orang lain bahwa kita adalah pribadi yang ramah, terbuka, antusiasme untuk berinteraksi dan menerima kehadiran mereka. Dengan demikian, orang lain akan lebih santai dan terbuka untuk mulai interaksi, karena mereka melihat kita pribadi yang menyenangkan dan mudah didekati. Selain tersenyum, perhatikan juga bahasa tubuh. Jaga postur tubuh tetap tegak dan buka bahumu untuk menunjukkan bahwa kamu percaya diri. Kemudian lakukan kontak mata secukupnya untuk menunjukkan sikap ketertarikanmu. Kemudian terkadang kita ada tindakan yang terlambat dalam menyadari atau mungkin karena terdorong faktor emosi sehingga memunculkan kesalahan dalam berbicara atau kekonyolan dalam bersikap. Maka tindakan terbaiknya adalah tidak perlu membela diri, akan tetapi cukup akui saja kesalahan dan kekonyolanmu itu. Dengan mengakui dengan jujur kesalahan, menunjukkan bahwa kamu memiliki sikap yang rendah hati. Dan ini menambah kita semakin terlihat manusiawi dan menunjukkan bahwa kita memang benar-benar dapat dipercaya. Prinsip yang ketiga adalah bagaimana menjadikan diri kita berharga oleh siapapun. Seringkali kita kesulitan dalam menentukan nilai dari diri kita sendiri, baik dalam konteks profesional maupun personal. Padahal ada prinsip fundamental yang mengatakan jika tidak menetapkan harga diri kita sendiri, maka orang lainlah yang akan melakukannya. Prinsip ini berlaku untuk semua hal, mulai dari negosiasi gaji hingga perlakuan orang lain kepada kita. Ini bukanlah soal kesombongan, akan tetapi tentang menciptakan citra yang tepat untuk memahami hukum penawaran dan permintaan. Contoh yang paling mudah adalah barang-barang branded. Mengapa mereka bisa dihargai begitu mahal? Itu karena sejak awal mereka mencitrakan dirinya bernilai tinggi. Mereka tidak menunggu orang menawar harga, tapi langsung menetapkan harga tinggi meskipun tidak masuk akal. Strategi ini mempengaruhi persepsi seperti orang akan berpikir harga mahal pasti kualitasnya bagus. Padahal kan belum tentu. Prinsip ini berlaku juga untuk pribadi kita. Ketika kita selalu ada dan mudah ditemukan, maka nilai di mata mereka bisa menurun. Dan sebaliknya, ketika kita membuat dan memiliki batasan, maka kita menciptakan persepsi bahwa waktu dan kehadiran kita berharga. Perlahan, hal ini membuat orang lain lebih menghargai kita saat benar-benar hadir. Jadi kuncinya adalah bagaimana menciptakan citra yang benar tentang diri kita, bukan kepura-puraan, tapi untuk mengelola interaksi agar orang lain menghargai kita apa adanya. Untuk menjadi berharga ada beberapa hal yang harus kita miliki
yaitu yang pertama adalah value. Ya, value inilah yang membuat kita benar-benar berharga dan menjadikan alasan untuk mengelola waktu dan kehadiran kita. Semakin tinggi value kita, semakin tinggi kita dihargai. Namun, ketika kita tidak mampu mengontrolnya, tetap saja nilai kita perlahan akan turun dan kita cenderung akan diremehkan. Untuk itu, kita juga butuh menghargai diri sendiri, mulai dari waktu, energi, dan kontribusi sehingga orang lain pun akan menghargai kita. Namun bentuk kegagalan awal kita dalam menghargai diri adalah ketika kita terlalu takut untuk mengatakan tidak. Padahal ini juga merupakan kunci bagaimana orang mulai menghargai diri kita. Tak selalu kita harus turut berkorban dalam banyak hal dan tindakan. Kita bisa menolaknya dan mengatakan tidak dengan sopan. Buku ini ibarat cermin, bukan hanya sekedar memantulkan wajah, tapi juga sikap dan cara berinteraksi dengan orang lain. 3 poin yang telah kita bahas tadi, sikap positif, kesan pertama, dan menetapkan harga diri, adalah sebagian kecil dari komponen pondasi utama untuk membangun karakter pribadi yang kuat. Mari berefleksi sejenak, apakah energi yang kita pancarkan selama ini sudah positif? Coba lihat kembali bagaimana respon orang lain saat berinteraksi dengan kita. Apakah sikap kita itu benar-benar mewakili diri kita atau malah sekedar topeng yang kita pasang? Resapi, sadari, dan rasakan, lalu segera ambil tindakan. Mulailah dari lebih menghargai dirimu sendiri dulu, berhenti menunggu orang lain menghargai kita, berikan waktu sejenak untuk merefleksi, luangkan waktu untuk hobi, syukuri segala potensi yang ada, dan perlahan tunjukkan pada dunia bahwa dirimu adalah pribadi yang berharga dan selalu rendah hati. Buku Get Anyone to Do Anything ini cocok untuk siapa saja yang ingin memiliki kuasa atas diri sendiri. Siapapun bisa mendapatkan manfaat dari buku ini, tapi hanya mereka yang berani untuk mencoba meskipun dengan langkah kecil menuju perubahan dan berani menghadapi ketakutan dan tantangan. Dan dia yang akan merasakannya lebih cepat. Pernahkah kamu bertanya hal apa yang sering membuatmu tak berdaya ketika berinteraksi dengan orang lain? Buku ini memberikan prinsip-prinsip yang bisa dicoba untuk mulai menjawab pertanyaan itu dan mengambil langkah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kalian harus baca buku ini, dijamin akan lebih mengena, pasti kalian langsung paham dan ilmunya segera bisa dipraktekkan. Nah, tunggu apa lagi? Langsung saja dapatkan buku ini di toko terdekat di kota Anda atau kalian bisa klik link di deskripsi. Demikian video kali ini, dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan insight-insight menarik dari pembahasan buku lainnya. Di Ruang Baca, kita nggak hanya membahas isi buku, tapi kita juga akan belajar bersama bagaimana menciptakan dan memiliki hidup yang jauh lebih bermakna. Satu saja kalimat dari sebuah buku bisa jadi awal perubahan besar dalam hidupmu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat membaca dan pasti harimu bergairah. Assalamualaikum.